Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Fa ba'du. Yang saya hormati Ketua PDM, PDA, PCM, PCA, PRM, PRA Kota Probolinggo, Ketua Takmir Masjid Masjid apa nih? Al-A'raf. Yang saya hormati Bapak, Ibu, hadirin yang saya muliakan. Alhamdulillah, ucapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas curahan nikmat yang luar biasa kepada kita sehingga pagi ini kita bisa bertemu di Baitullah min Buyutillah, salah satu dari rumah Allah, yaitu masjid ini. Tentu pertemuan seperti ini itu insya Allah membawa rahmat, membawa berkah yang luar biasa. Ini sebenarnya yang ketinggian kursinya. Sama ini dewasa. Bapak Ibu, sebelum saya menyampaikan materi, monggo jenengan merubah tempat duduk, boleh selonjoran, boleh macam-macam, enggak apa-apa, biar agak enak gitu. Pertemuan seperti ini itu kadang orang kalau pikirannya dangkal itu dikira tidak diapresiasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal pertemuan seperti ini itu karena pertemuan kita adalah dalam rangka mempelajari agama Allah, itu sangat diapresiasi. Dan apresiasi dari Allah itu adalah merupakan pahala. Ma ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah wa yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu illa hafathumul malaika wa unzilat alaihimur rahmah wa dzakarallahu fiman indahu. Luar biasa. Siapapun yang ikut kumpul di salah satu rumah Allah, yaitu masjid misalnya, kemudian membaca kitab Allah, rangkaiannya tadi sudah begitu, wa yatadarasunahu, kemudian setelah itu mau mempelajari, itu apa? Malaikat ikut bergabung dengan kita, cuman nggak tahu aja kita. Mungkin di sebelah kanan saya, sebelah kiri saya, tuh sebelah jenengan, kita nggak tahu. Lalu Allah menurunkan rahmat, menurunkan ketenangan. Dan yang lebih utama lagi, siapapun yang hadir itu diabsen, dicatat, lalu selalu disebut oleh Allah di sisinya. Jadi jangan dianggap bahwa menghadiri pertemuan seperti ini itu merupakan hanya sekedar kegiatan biasa, tapi apresiasi dari Allah itu luar biasa. Sehingga kemudian nyaris tidak ada gerakan dari kita kalau itu didorong atas iman kepada Allah. Semuanya itu ada harganya. Ada harganya. Oleh karena itu, karena ini 1 jam dan mudah-mudahan nggak ngantuk. Wong sampean melek ket mambengi, tapi podo meleke. Saya awali begini, sebelum nanti saya menyampaikan tentang dakwah menggembirakan itu kayak apa gitu.
Di dalam Al-Quran itu banyak ayat yang menyebutkan bahwa Allah itu tidak pernah mendolimi terhadap hambanya. Saya ambil yang ingat saja, misalnya di surat Fussilat ayat 46. Man amila solihan fali nafsihi wa man asa'a fa'alaiha wa ma rabbuka bidzallami lil abid. Barang siapa yang melakukan amal soleh, kebajikan, itu pahalanya adalah untuk dirinya sendiri. Sebaliknya siapa yang melakukan kejelekan, itu kejelekan itu juga untuk dirinya sendiri. Wa ma rabbuka bidzallami lil abid, dan Tuhanmu itu tidak pernah mendolimi hambanya. Di surat Yunus misalnya ayat 44, innallaha la yadzlimun nasa syai'an walakinnan nasa anfusahum yadzlimun. Sesungguhnya Allah itu tidak pernah mendolimi manusia sedikit pun, tapi manusia itu sendirilah yang mendolimi dirinya. Nah, dari ayat ini saya pakai untuk mengawali agar kita berpikir tajam. Jangan sampai nanti ketika sudah mau diambil oleh Allah, bahkan diambil oleh Allah protes dan merasa didolimi oleh Allah. Sehingga kalau jenengan baca surat At-Tahrim di terakhir itu kan, itu protesnya orang itu, ya kan? Itu protesnya orang. Rabbi laula akhortani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aku minas sholihin. Itu dia protes, seakan-akan Allah mendolimi. Dan kapan itu diucapkan oleh orang itu? Bisa saja saat nyawa itu nyampe di kerongkongan, bisa saja ketika sudah kembali kepada Allah. Lalu dia melihat fakta dirinya, loh kok begini nasib saya, lalu minta kembali. Rabbi laula akhortani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aku minas sholihin. Wahai Tuhan, andai kata Engkau mau menangguhkan saya sebentar saja untuk kembali ke dunia, maka apa dia bilang? Dia menjanjikan, fa asaddaqa, saya akan mensedekahkan semua hartaku, wa aku minas sholihin, dan saya akan menjadi orang yang berbuat baik. Nanti Ramadan pun saya maksimalkan, baca Quran pun saya maksimalkan. Itu begitu nanti. Nah, ternyata Allah sudah mengatakan bahwa Allah tidak pernah mendolimi. Kita buktikan dari momentum Ramadan bagaimana cara Allah tidak mendolimi. Sarana prasarana itu sudah disiapkan oleh Allah semua. Dari dimensi teologi, itu tidak ada umat di dunia yang diciptakan oleh Allah ini tidak dibebani puasa, tidak ada. Sehingga di surat Al-Baqarah yang dibaca oleh imam tadi itu, di ayat mulai dari 183 itu kan ayat populer itu di bulan Ramadan utamanya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu dimensi teologi, dari umat sebelum kita itu sudah diwajibkan puasa, bahkan mungkin lebih berat. Di tafsir-tafsir itu kalau kita bacakan umat sebelumnya itu malam itu tidak boleh kumpul istri. Jenengan habis buka minum terus mulai nggak apa-apa, kan enak. Nah, umat sebelum kita itu tidak boleh begitu itu. Jadi puasa ya agak berat itu, bahkan berat. Sehingga dari situ psikologi kita sudah tertata. Ya Allah, saya tidak boleh merasa berat, wong ternyata kewajiban ini juga dibebankan kepada umat sebelumnya. Sehingga jangan kemudian ada di antara kita sebagai umat Islam itu kalau datang bulan suci Ramadan itu ada yang bilang begini, iya Ramadan itu bulan suci, tapi yo istilah tok, dia sendiri tidak mau mensucikan dirinya. Walaupun datang Ramadan pun los saja itu. Kadang ada warung ditulisi ditutup tapi sikile ketok nok nisor. Ya apa ngono? Lah ya. Nah, padahal Allah sudah mengatakan itu. Nah, dari dimensi potensi manusia itu walaupun ada narasi di dalam ajaran Islam harus melakukan amal soleh dan meninggalkan amal yang tidak soleh, itu karena kita tidak maksum ya toh, tidak terjaga. Iku mesti titik-titik keprosot nang dosa.
Nah, karena sedikit-sedikit 1 tahun kan ngumpul jadi besar. Loh, Allah tidak mau mendolimi hambanya apa? Allah dalam momentum Ramadan mewajibkan puasa. Nah, apa fungsinya? Puasa itu untuk melebur dosanya itu. Man shoma imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Siapa yang mau melakukan puasa di bulan Ramadan itu akan diampuni dosanya yang sudah lalu. Coba bayangkan. Terus di mana letak kedzaliman Allah terhadap hamba itu? Tidak ketemu jenengan itu. Walaupun Allah sudah meletakkan potensi itu, dan sulit kita itu ndak ya ada sih keinginan ndak mau berdosa itu ada, tapi saya tetep kenapa? Ya memang potensi itu iya. Wong Allah saja sudah menyatakan di dalam Al-Qur'an Jadi wa nafsi wa masawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ketika Allah menciptakan manusia sudah sempurna, itu meletakkan 2 potensi di dalam jiwa manusia itu. Apa? Potensi takwa yaitu kebaikan dan potensi fujur melakukan kejelekan. Mangkane sampean gak usah emosi nemen-nemen le ana wong sodo elek-elek ngono kuwi. Tapi bukan berarti kita biarkan. Itu menggambarkan bahwa orang itu punya potensi itu. Tapi walaupun begitu harus ada upaya bagaimana caranya menjaga diri untuk tidak berdosa. Cuman Allah tahu sak kuat-kuatnya orang masih mungkin terjadi, sehingga kemudian dirapel 1 tahun. Allah tahu, oh ini hambaku kalau tidak saya kasih sarana untuk melebur dosanya nanti bagaimana kalau kembali ke saya gitu. Loh, sebenarnya kan Allah bisa saja wis sak karep-karepmu nanti tak masukkan surga semua, kan bisa toh. Tapi Allah tidak begitu. Ya sudah, Anda saya kasih potensi, siapa nanti yang melakukan kebaikan saya apresiasi dengan surga, melakukan keburukan pun saya kasih neraka, kan begitu. Tergantung kitanya. Nah, oleh karena itu Ramadan momentum, sehingga diwajibkan puasa untuk melebur dosa itu. Ngono sing gak betah. Sedino poso gak mangan gak ngombe. Habis itu lesannya ini juga terjaga. Mau ngomong jelek itu takut puasanya ndak sah. Ono sing iya sah tapi engko pahalamu ilang, ono sing ngono. Saking wedine. Saking takutnya wis diem ae. Pas habis buka ya toh. Wah, itu bebas oleh. Akhirnya lesan ini yang tadinya sehari ini ngempet istilahnya, itu menahan itu. Akhirnya setelah buka ngomong, sebenarnya ini sudah mau saya katakan tadi siang, tapi takut puasa saya tidak sah. Ngomong habis buka itu. Loh gitu loh, Allah tahu itu. Gaya-gaya begitu tahu Allah. Tapi karena Allah nggak mau mendolimi hambanya, apa informasi dari Rasulullah SAW? Bisa jadi gini, hamba saya ini habis berbuka kumpul dengan temannya. Iki hasil ini wis tak omong, arep tak omongno ket isuk saking wedi poso ku gak dadi. Tak kandhani saiki tak kandhani itu. Habis itu ngomongin kekurangan temannya. Loh, Allah tahu dosa itu. Apa kata Rasulullah menginformasikan? Ditambah lagi, man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzabi. Siapa yang mau melakukan sholat malam, apakah sistem terawih yang habis isya itu atau diundur sebentar tidak masalah, itu juga bisa melebur dosa masa lalunya. Ya masa lalu mungkin habis buka itu atau masa lalu yang lalu. Coba kurang apa Allah. Sarana prasarana sudah diberikan kepada kita. Terserah kita. Ya toh? Nah, saya begini saja memandang orang itu. Misal dan jenengan ndak usah kenceng-kenceng masalah ini. Engko tak ceritani masalah dakwah menggembirakan ya opo ngono. Masjid jenengan awal kan penuh. Terus menjelang hari raya wis separuh akhir itulah sudah ke depan. Sampean gak usah curiga elek. Enggak perlu. Saya hanya khusnudon begini. Bisa jadi orang ini ada momentum bisnis mau hari rayaan, ndak kok berterawih habis isya ditunda malam-malam gitu aja. Jadi sampean support gak apa-apa Kak, gak apa-apa yuk sampean gawe elok terawih saiki, engko sampean tunda bengi-bengi. Soale lek dodolan jam 12 mendukur lah gak payu sih.
Lakunya jualan kan habis Isya toh. Ya wis husnudzon begitu saja. Justru kalau kita support begitu orang berpikir, oh ya ndak apa-apa ya, daripada sampean sengeni, wis timbangannya wis gak terawih pisan lah, gak saya repot tambahan. Jadi harus disupport. Ndak usah kenceng-kenceng ya toh. Wis harus terawih, kalau ndak terawih dosa. Lu kata siapa? Ya wis disupport, barangkali dia itu sibuk, momen itu dibuat berdagang, ya ndak apa-apa, nanti ditunda malamnya. Dikasih dalil itu tadi. Barangkali kita punya kesalahan, itu juga sebagai sarana untuk melebur kesalahan terhadap Allah itu. Man qoma imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kurang apa? Ya toh? Nah, momentum Ramadan identik puasa baca Quran. Ngono kuwi ya diapresiasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang sudah disampaikan oleh beliaunya tadi, cuman beda dalil lain. Ya toh? Jadi nanti di akhirat itu puasa yang kita lakukan, kemudian baca Quran yang kita lakukan, itu menjadi dua profil, dua sosok yang membela kita. Tadi Bapak kan sudah menyampaikan, andai kata ada orang yang ini sebenarnya masuk neraka tapi mendapat syafaat dari keluarganya yang penghafal Al-Quran, kan begitu. Ya toh? Akhirnya tidak dimasuk neraka karena diberi syafaat. Dari yang kita lakukan sendiri itu bisa. Sehingga Rasulullah memberitahukan kepada kita, as-saumu wal Qur'anu yasfa'ani. Puasa dan Quran yang kita baca itu nanti menjadi sosok yang memberi syafaat kepada kita. Nanti di akhirat, puasa yang kita lakukan sekarang itu tiba-tiba membela kita. Apa dia bilang? Wasaumu yaqul, ay rabbi inni mana'tuhu ta'ama wasyahawat finnahar fasyafi'ni fihi. Nanti puasa yang kita lakukan itu menjadi satu profil, satu wujud yang nanti membela kita. Mungkin amalan kita lainnya itu lemah, wis dihitung-hitung oleh Allah nggak cukup, ini neraka ini orang. Tapi puasa ini utuh, itu datang dan bilang, wahai Tuhan, saya dulu itu menahan orang ini tidak makan, tidak kumpul istrinya di siang hari. Fasyafi'ni fihi, jadikanlah saya syafaat buat orang ini. Iki belaku kon leren to piye iki? Ndak ya? Itu begitu. Jadi puasa itu begitu. Membela. Nah, nanti saya kasih cerita yang lain nanti. Membela itu. Kemudian Quran yang kita baca pun begitu. Wal Qur'anu yaqul ya Rabbi inni mana'tuhu billaili fasyafi'ni fihi fayasfa'an. Quran yang kita baca, apakah hanya beberapa ayat seperti yang pandu oleh ustadz kita tadi itu nanti menjadi sosok pembela. Dia bilang begini, wahai Tuhan, dulu saya itu mencegah dia untuk tidak tidur malam hari karena membaca saya. Maka jadikanlah saya ini sebagai syafaat buat dia. Jangan dimasukkan neraka ya Allah, masukkan surga dia. Fayasfa'an, maka puasa dan Quran yang kita baca itu menjadi syafaat buat kita. Lo kurang apa ngono kok jare Allah dzalimi hamba iku ya apa? Ya kan? Apapun. Kebaikan apapun yang kita lakukan itu nanti itu bisa menjadi penyebab kita masuk surga. Bisa jadi yang menyebabkan kita masuk surga itu uang 2.000 yang jenengan masukkan kotak itu. Bisa jadi. Ya toh. Lung pelacur lho lah, dosae sak ambrek-ambrek to pelacur. Yang dia bisa menyebabkan dia masuk surga ya apa? Kan ngasih minum anjing loh, apa sih harganya ngasih minum anjing itu. Tapi karena dia terdorong oleh keikhlasan dia, kemudian ini makhluk Allah, saya juga makhluk Allah, memberi gitu, itu sebagai contoh. Bukan kok itu dijadikan syariat, lek mau masuk surga sak rusak-rusake kamu kasihlah minum anjing, tidak begitu maksudnya. Tapi itu menjadi contoh bahwasanya sekecil apapun kebaikan itu bisa menjadikan penyebab masuk surga. Oleh karena itu, kebaikan sekecil apapun jangan dianggap remeh.
Jangan dianggap remeh. Mau sedekah berapa yang kita bisa lakukan. Dan bagi yang menerima, yang koordinatornya juga ndak usah mencela. Ya toh? Walah cak, sedekah kok cuman 10.000 padahal sampean baru beli sepeda motor. Ndak usah begitu. Ya bisa jadi saat itu keikhlasan dia dan kemampuan dia 10.000. Harus disupport. Karena itu merupakan kebaikan keikhlasan dia. 2.000 monggo. Dan itu kalau dilakukan kontinu itu kan nanti menjadi besar. Loh begitu loh. Sehingga kemudian dari apa yang disiapkan oleh Allah itu kembali kepada kita. Kita mau mengambil atau tidak. Maka sekali lagi Allah tidak pernah mendolimi. Puasa itu ya mesti haus itu puasa. Umpamanya ndak minum. Puasa ya mesti lapar, ya memang nggak makan. Tapi mau tak nanti laparnya itu di akhirat ndak ada ujungnya. Mau tak nanti hausnya di akhirat ndak ada ujungnya. Sak lapar-laparnya, sak haus-hausnya kita sekarang itu terakhir kan maghrib. Tapi kalau itu nggak kita lakukan, dihauskan, dilaparkan oleh Allah di hari akhirat ndak berujung itu. Nah kadang orang ndak menyadari itu. Lu sehat lo. Pas bulan Ramadan pura-pura sakit. Aduh, aku lek poso emakku kambuh ngono. Wis ono alasane. Ya karena memang hatinya sudah ndak mantap. Hatinya sudah tidak tertata. Sehingga sebenarnya sumu tasihu, puasalah kamu pasti sehat. Iku lek aku nerjemah, sehat yang pertama sehat iman. Pokoknya lek poso mesti sehat imane. Lek imane gak sehat wis mesti gak gelem poso. Wis percaya ndak? Walaupun sehat fisiknya tapi imannya ndak sehat, ndak akan mau puasa. Nah, itu begitu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sarana prasarana yang sudah disiapkan oleh Allah itu demi kepentingan kita pribadi. Itu harus kita indahkan sebelum kita diambil oleh Allah lalu nanti protes. Rabbi laula akhortani ila ajalin qarib fa asaddaq wa aku minas sholihin. Itu benar itu protesnya orang itu. Benar itu, jangan dianggap enggak. Buktinya mana? Buktinya Fir'aun. Fir'aun itu protes loh sebenarnya juga. Nah akhirnya karena nggak mungkin dikembalikan kan pernyataan Fir'aun iman kan waktu sekarat sudah. Fir'aun kan akhirnya beriman kepada Allah. Jangan dikira Fir'aun sak bejat-bejatnya gitu itu nggak beriman. Tapi nggak ada gunanya karena kenapa? Karena saat itu sudah tiba ajalnya. Fir'aun seperti yang dikisahkan Al-Quran terakhir kan beriman. Amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi Banu Israil wa ana minal muslimin. Itu pernyataan Fir'aun kan Ustaz ya. Terakhir itu. Jadi Fir'aun ketika sudah tahu bayangan, waduh nasib saya ini tidak enak, neraka di depan matanya, itu baru beriman. Kata Fir'aun apa? Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali yang disembah oleh Bani Israel. Tuhan yang disembah oleh Bani Israel itu adalah Allah itu juga. Tapi karena sudah expired, imannya Fir'aun itu dijawab oleh Allah. Al-an faqad asaita min qablu wa kunta minal mufsidin. Baru hari ini kamu beriman. Dan kamu kan sebelum ini waduh durakanya luar biasa dan kamu melakukan kejahatan di muka bumi. Akhirnya tidak diterima oleh Allah. Nah begitu. Nah oleh karena itu dalam kondisi normal apa yang disiapkan oleh Allah sekali lagi harus kita kita ambil dengan baik. Begitu. Itu masalah kalau Allah tidak pernah mendolimi hamba. Saya sekarang pindah ke masalah kedua, dakwah, mengajak orang dengan menggembirakan itu kayak apa. Kalau di surat An-Nahl ayat 125 itu sudah populer, itu konsep dakwah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati ya ahsan dan seterusnya itu konsep dakwah.
ajaklah orang itu kepada jalan Allah itu dengan hikmah. Hikmah itu ada dua menurut saya, pakai ilmu dan pakai hal yang bijaksana. Jadi kalau mengajak orang itu hanya harus punya ilmu terus bijaksana. Nanti kita bicarakan masalah itu. Kalau memberi mauidhah pun harus memberi mauidhah yang baik. Kalau berdebat pun harus berdebat yang baik dan menghasilkan kebaikan. Jangan berdebat itu menghasilkan permusuhan. Modelnya saiki wong debat iku lak gak gelem mau ketemu sih. Lak tetep supaya beda terus. Yang populer sekarang orang berdebat itu lak gak mau ketemu. Wis pokoknya harus beda itu. Jangan. Dan itu harus dengan ilmu. Nah, dakwah yang menggembirakan itu bagaimana caranya orang itu mau mendekat kepada Allah itu ringan, sehingga ada metode. Maka Rasulullah SAW pada satu saat mengutus salah satu sahabatnya, itu pesannya yang bagus. Jadi ketika Rasulullah mengutus, khina ba'atha ahadan min ashabi qala basyiru wala tunaffiru yassiru wala tu'assiru. Itu pesan Rasulullah. Karena sahabat yang diutus oleh Rasulullah itu adalah dalam rangka menyebarkan agama, menyampaikan risalah. Konsepnya basyiru wala tunaffiru. Jadikanlah orang itu seneng. Dan jangan orang itu dibuat sulit kemudian nanti malah lari. Jangan. Makanya kan dakwah yang jenengan lakukan sekarang ini kan mensupport orang untuk gampang ke masjid. Jenengan buat gembira. Diawali dengan qiyamul lail, kemudian sahur bareng. Nanti ada pemeriksaan kesehatan. Terus sayur gratis, kok nggak bunyikan juga itu tadi ya? Kok mek sayur? Ikane sampean tuku dhewe ya. Tapi itu kan sebuah sistem yang kita itu menjadikan orang memandang agama itu gampang. Jangan kemudian nanti begini, wah itu dakwah ndak bagus, itu melemahkan iman orang itu. Apa? Itu orang mau ke masjid bukan lillahi ta'ala itu. Itu lil sayur itu gitu. Kenapa kita suudon begitu? Kenapa? Ya sudahlah, support saja. Ada kan kadang orang mengkritik kita begitu tuh. Jadi membuat, ayo nanti sholat subuh bareng, lalu kita sarapan bareng. Sudah ditegur, wah jangan mengajari orang nanti nggak lillahi ta'ala. Itu nanti dia mau ke masjid hanya karena sarapan. Lah padahal sarapannya kan setelah sholat. Tidak usah suudon begitu. Yaitu memang mensupport. Loh Allah saja itu menyuruh sholat, ya toh, menyuruh puasa. Iku apa Allah ya wis karepmu sholat sak karepmu, poso sak karepmu, karepmu. Lah tetep toh nanti tak kasih surga lah gitu toh. Habis itu gini, wah itu bukan lillahi ta'ala, itu karena surga. Ya memang lillahi ta'ala dan karena surga juga. Ya kan? Nah enggak masalah. Nah nanti setelah Ramadan misalnya, biar panitia nggak usah banyak-banyak. Ya wes lah, nanti siapa yang kemudian bilang begini, ayo besok ketemu di masjid sana, saya bawa kopi sama gorengan. Loh lah enak sih. Terus gak ada panitia-panitiaan. Itu ada salah satu teman bawa kopi. Nanti kita ketemu di masjid lah, bicara di masjid. Enggak apa-apa. Walaupun saat itu hanya 10 orang, 20 orang, tapi dengan begitu itu sudah mensupport yang lain untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui jamaah itu. Dan itu dakwah yang bagus. Daripada jenengan ceramahi terus nanti jenengan kenceng lagi. Seperti dalil-dalil itu. Siapa yang tidak ke masjid, rumahnya saya bakar. Ini dalilnya begitu. Loh apa wong gak yang tambah mangkel ngono ku. Loh, ada kan hadis itu yang ketika Rasulullah melihat siapa yang tidak ada rumah ayo rumahnya dibakar itu. Itu jangan diterjemah itu sebagai syariat lek jamaah dibakar rumahnya, tidak begitu. Kan saat itu Rasulullah lagi nguat-nguatkan akidah orang biar tidak lemah dan seterusnya.
sehingga kenceng begitu. Itu saya pakai konsep di pesantren. Di pesantren anak ndak jamaah pukuli bener, ayo bangun begitu. Lah sampean di jalan terus ada orang duduk terus ini nggak jamaah tak pukul loh ya sampean dipukul duluan. Ya itu karena tidak tahu konsep dakwah yang menggembirakan itu gimana. Itu loh. Nah itu penting. Sehingga Rasulullah bilang basyiru wala tunafiru. Yasiru wala tuasiru. Jadikanlah dia mudah dan jangan dipersulit. Ya mudahnya untuk ke masjid itu gimana? Akhirnya jenengan mempelajari. Oh dibuat konsep begini. Ya kayak masjid yang populer itu loh, kayak masjid di Sragen, kayak masjid Jogokarian, itu kan luar biasa. Mau tidur di situ disiapkan kasur macam-macam. Jangan dianggap itu melemahkan iman, itu menguatkan iman. Itu konsep, gitu loh. Nah tadi kan Pak Imam juga sudah baca ayat itu, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Masalah agama itu gimana caranya orang itu mudah, tapi jangan dipermudah gitu loh. Gampang tapi ojo digampang-gampang nih. Artinya gitu konsepnya. Gitu. Nah, jenengan tak kasih cerita. Kisah ini dikisahkan oleh Rasulullah SAW. Satu sisi bagaimana cara Allah menghargai kebaikan orang, sisi lain untuk dibuat konsep dakwah. Dan ketika berfatwa jenengan jangan ngawur loh ya. Itu menjadi malapetaka. Jenengan masih ingat kisah orang yang membunuh 100 orang itu? Masih ya? Masih ingat? Alhamdulillah. Yang tidak ingat saya ingatkan, yang belum pernah dengar saya dengarkan, ya toh? Atau saya kasih dengar. Rasulullah pernah mengkisahkan begini. Ada seseorang yang membunuh orang 99. Lalu dia mau bertobat. Nah, dia mencari ulama. Saat itu ulama itu diistilahkan rohib. Rohib itu kayak pendeta lah. Ya memang ulama waktu itu namanya. Di kita kan kiai. Ya. Dia datang kepada rohib pertama. Dia tanya, wahai, ya kalau kita istilahkan sekarang gini, saya ini mau bertobat, tapi saya sudah membunuh orang 99 ya. Apakah tobat saya diterima? Nah, kiai pertama ini ndak punya konsep dakwah, langsung bilang gini, wah, dosamu ini terlalu besar, ndak diterima. Lo wis jago pembunuh dibilangi begitu, membunuh 99 oke, apalagi satu, dibunuhlah kiai itu sekalian. Wah, wis daripada neraka wis mending tak bunuh sekalian wis. Mending saya jadi pembunuh ulung begitu, dibunuh. Tapi dia semakin cemas. Masa kok saya ini tidak ada kebaikan sama sekali ya? Maka kemudian cari ulama kedua. Ketemulah ulama kedua, tanya, saya ini sudah membunuh genap 100. Apakah kalau saya bertobat untuk jadi baik, ini diterima oleh Allah SWT? Kiai yang kedua ini bijaksana. Itu tadi bil hikmah itu tadi. Jadi harus bijaksana. Siapa dia di depan kita? Ulama yang kedua, nggak apa-apa. Walaupun kamu sudah membunuh 100 orang, insya Allah dosamu diampuni oleh Allah. Tapi saya sarankan kamu harus pindah tempat. Jangan tetap berada di sana karena lingkunganmu itu orang-orang buruk. Kamu harus pindah tempat. Pembunuh 100 orang jenengan bayangkan. Lek jenengan dimintai fatwa apa fatwa sampean? Ayo. Kisos iki lak ngono to. Karena sampean sudah membunuh 100 orang, kisos. Enggak ada pertobatan lain. Iya dulu. Nah, dibilang gitu. Akhirnya yang bersangkutan menuju kepada tempat yang ditunjuk oleh ulama kedua itu. Karena di sana banyak orang soleh, kumpullah ke sana, pergi ke sana. Belum nyampe tempat, sudah meninggal di tengah perjalanan. Belum melakukan kebaikan loh ya. Sama sekali belum melakukan kebaikan.
itu meninggal. Maka datanglah dua malaikat, satu malaikat rahmat, satu malaikat penyiksa. Kata malaikat penyiksa, ini hak saya harus menyiksa orang ini karena dia sudah membunuh 100 orang. Yang malaikat rahmat, enggak, ini hak saya karena dia sudah tobat. Kata malaikat siksa, dia belum melakukan kebaikan. Iya, tapi dia sudah tobat. Keputusan terakhir Al-Kisah disuruh ngukur jarak. Kalau gitu jarak saja diukur. Lebih panjang mana, jarak yang menuju kebaikan ataukah yang masih dalam keburukan dia? Ternyata lebih panjang yang menuju ke kebaikan. Diputuskan bahwa dia adalah menjadi orang baik, tobatnya diterima dan insya Allah ahli surga. Gorong ngelakoni apa-apa. Coba, belum melakukan kebaikan. Loh gitu loh bijaksananya Allah itu. Nah ini apa? Satu sisi, dimensi pertama, jenengan kalau berdakwah lihat dulu siapa dia. Dan tidak usah kenceng-kenceng. Kadang kita dakwah itu berubah jadi malaikat ya kita itu. Ya toh? Padahal dakwah itu kan sebenarnya mempengaruhi orang menjadi baik. Itu harus ada metode. Tapi kadang kita sudah jadi malaikat. Sampean kayak gini neraka sampean gitu. Lah orang itu nek wis krungu neraka iku sak bejat-bejate wong iku mangkel. Karena dia kenal kalau neraka itu tempat penyiksaan. Jangan begitu. Bagaimana caranya dia nanti menjadi baik? Dan jangan bernafsu saat itu berhasil. Jangan bernafsu. Bisa jadi hari itu tidak berhasil, besok tidak berhasil, kapanpun. Jenengan ketemu pemabuk, mohon maaf ini. Terus saat itu sampean ingin pemabuk itu tobat dari mabuknya. Hari itu juga, jam itu juga, kangelan. Ya daripada gini sistemnya. Tahu oh ini pemabuk, sebelum mabuk jangan ngopi. Kita kan kadang enggak mikir gitu kan. Wis mikir kayak malaikat harus mengeksekusi ini pemabuk. Ajaan ngopi, tak enggak jadi mabuk. Lho mari ngopi lah mabuk Ustaz. Ya warkono kopine cek gak kuat, gak kamot pisan. Tergantung kitanya caranya ya apa. Nanti sambil ngopi itu diajak bicara. Ditakoni, sampean yo cek mabuk tang. Iya wis ojo mabuk po, wis ngopi wae, wis mending ngopi mbek aku neh. Gitu caranya. Walaupun setelah itu mabuk lagi wis jarno wae. Nanti sembuh insya Allah. Jenengan tahu rahasianya kenapa harus itu kita lakukan. Itu pun Allah mengapresiasi. Li ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin ni'am. Jika Allah itu memberi petunjuk kepada seseorang, itu karena upayamu, itu lebih baik daripada kamu itu diberi hadiah kendaraan mewah. Jadi humurun ni'am itu kendaraan mewah. Lek zaman itu onta, warnanya agak merah gimana gitu, itu paling mewah. Lah kalau ke Indonesiaan ya nggak tahu, jenengan hargai sendiri kendaraan mewah di Indonesia apa. Itu lebih baik memberi petunjuk orang. Artinya orang itu jadi baik karena upaya kita. Jenengan lah mesti berpikir gini, dakwah itu mesti kudu duwe dalil. Nek saya pribadi mengatakan salah. Sing duwe dalil ku wong khutbah. Dakwah itu apapun yang jenengan lakukan dan nanti bisa mempengaruhi orang jadi baik, itu dakwah. Walaupun nggak pakai dalil. Apakah karena jenengan itu setiap hari silaturahim kepada orang yang tidak baik itu dengan membawa jajan atau apa, lalu nanti orang itu jadi baik karena akhlak jenengan, lalu dia bilang begini, ya Allah tetangga saya itu kok baiknya, terus nanti begini, itu loh kalau saya lihat setiap adzan mesti ke masjid, nanti nyari-nyari sendiri dia, nanti kapan saya jadi baik seperti itu. Wong sampai jenengan ngajak orang kerudungan ya loh, kadang dia ndak kerudungan gitu karena apa ya, muamalah jenengan, interaksi jenengan
itu nanti ngomong-ngomong sendiri. Saya itu sebenarnya kepingin Mbak mau berhijab seperti sampean kok belum bisa. Ya wis sabar nanti lah bisa. Jangan lalu neraka ini. Rambutnya sampean iki engko iso ndadekno neraka sak keluarga sampean. Ya melayu. Lari. Jangan begitu dakwah itu. Bener. Jadi harus bagaimana caranya orang itu gembira apa. Walaupun sebenarnya yang dilakukan orang itu menurut analisa kita, pengetahuan kita, iki arahin neraka, tapi ojo dia dikandani nek dia arep mlebu neraka, mangkel. Itu penting. Nah, makanya saya bilang begini, kalau melatih di dakwah itu. Sampean berdakwah jangan kemudian istilah itu takut sebelum berdakwah karena ndak hafal Quran, ndak hafal hadis. Kadang dakwah yang efektif itu nggak pakai dalil, sama tak kandani. Melihat audien, melihat mad'u yang mau kita ajak itu. Sampean saya tanya, konsep dari Rasulullah, ajaklah manusia itu sesuai dengan bahasanya. Nek menurut jenengan, apa yang dimaksud sesuai dengan bahasanya? Apa lek sampean basa Madura, wis aku kudu iso basa Madura? Apa harus bahasa Indonesia begitu? Ndak hanya itu. Itu memang penting, tapi yang lebih penting lagi adalah saat itu orang itu lagi mikir apa dan kebutuhannya apa. Itu penting. Sampai dakwah ke desa tertinggal, di situ ndak bisa bahasa Indonesia, ndak bisa Jawa, bisanya cuman bahasa Madura. Tapi saat itu dia itu orangnya fakir miskin. Setiap hari pemikirannya, hari ini apa yang saya makan itu pikirannya. Walaupun sampean ceramah gawe basa Madura gak dirungokno. Apa ngomongi? Ngedabrus cak aku ki luwe gitu. Jadi dakwanya ke situ ndak usah sampean ceramahi. Ndak usah. Apa? Sampean datang ke situ terus tanya, sampean kesulitannya apa? Kami ini di sini setiap hari ndak bisa makan, nanam ndak bisa apa. Lah itu sampean rapat nanti. Di sana ada desa tertinggal begini. Datanglah ke sana bawa beras. Sampean ingin tahu fakta? Ada wilayah terdekat dengan jenengan di suku Tengger, dekat kan dengan Probolinggo, yang di Bromo, yang Jarul Lumajang. Saya sering ke sana. Di suku Tengger itu desa lek aku ngarani desa di atas awan ngono, apa desa iku lali aku. Itu kan dulu orang Hindu itu. Lalu di situ itu kesulitannya air. Dia kalau ngambil air harus 5 kilo ke atas, bukan ke bawah loh ya, ke atas. Nah, kita datang ke situ. Lalu kita tanya, apa kesulitannya? Air, Pak. Gimana? Kami kalau mengambil air itu dari atas 5 kilo. Terus, ya sulit kan. Nah, kebutuhannya apa? Bagaimana caranya air itu bisa nyampe ke rumah kita? Akhirnya kita melakukan proyek pipanisasi. Kita beli pipa habis 40 juta. Sumber air yang di atas disalurkan pipa lalu dimasukkan ke rumahnya pakai keran-keran itu. Lalu kita meletakkan orang di situ. Karena di situ ada masjid yang dibangun oleh Hidayatullah saat itu. Itu kita meletakkan di situ. Loh karena gitu loh mereka mau masuk Islam. Coba ket awal diceramai, lak ngomel. Masuk Islam di situ. Saya ke situ 5 atau 4 kali, lupa saya. Di sekitar Probolinggo pun ada. Dan saya punya petanya. Sampai sekarang loh saya cari dai untuk diletakkan di Probolinggo. Per bulan itu kita gaji 2 juta, gak nemu sampai saya ini. Gak tahu nanti kalau di Probolinggo ada kader yang qualified menurut kita gaji. Begitu caranya dakwah, Pak. Itu dakwah menggembirakan. Jangan kemudian mikir dalil ya. Kesuwen sampean sinaune gak nutuk-nutuk. Wis langsung aja gitu. Ibu-ibu di pasar pun bisa dakwah. Ndalen nduk pasar malah gak pantes. Apa?
ya wis kesopanannya itu sudah luar biasa. Jadi pembeli itu merasa aman, nyaman dan merasa disupport oleh akhlak bagus itu. Apa nanti ceritanya? Wis beli di situ loh. Waduh, itu kalau jual itu bagus orangnya itu. Nyapa kita dengan bagus apa gitu. Nanti dia bisa berakhlak dengan bagus. Lu Nabi saja bu'itsu li utamima makarimal akhlak. Rasulullah kan bilang begitu. Saya ini diutus untuk menyempurnakan akhlak. Nah, akhlak Rasul itu tidak selalu dalil. Ya perilaku Rasulullah itu sendiri. Jadi jenengan berdagang di pasar ditawar orang nawarnya rendah banget itu nggak boleh, ini sudah mahal apa. Itu sudah dakwah. Tapi lek jenengan nomeli, gak harus sembarang larang ngenyang ngawur tok nyingkir. Wis susah. Itu dakwah itu begitu, Pak. Harus sabar. Dan kita kan hanya menyampaikan masalah nanti berhasil ndak Allah itu. Di surat apa itu saja? Ar-Ra'd ayat 40 ya. Fa inna ma'alaikal balagh wa alainal hisab, itu akhir ayat, ujungnya ayat itu. Kata Allah kan gini, tugasmu Muhammad hanya menyampaikan agama. Sampaikan dengan baik. Wa alainal hisab, kata Allah. Urusan membalas nanti berhasil atau tidak urusan saya. Bukan urusan kamu Muhammad. Nah, kalau itu kita terapkan dalam kehidupan kita berdakwah, ya sudah kita sampaikan kebaikan. Nanti berhasil atau tidak urusan Allah. Dan kita tidak perlu pesimis, tidak perlu putus asa. Saya berdakwah itu kan sejak kelas 2 SMA, wis ceramah. Kadang nyeramai orang sekitar saya lo nggak berhasil. Mabuk ya tetap mabuk, tapi aku nggak pernah kecewa. Iya, karena saya punya prinsip gini, ya bisa jadi anak-anak ini sekarang perangainya masih jelek, insya Allah berubah. Kadang lek tua ya bosen dewe kok. Iya, bosen dewe. Nah itu sering kan begitu tuh. Tapi kan bisa jadi perubahan dia itu karena ingat-ingat nasihat kita. Itu loh, ingat-ingat nasihat kita. Saya dulu di Jakarta itu kan sejak 86 saya di Jakarta. Dan ngekos itu lewat itu pemabuk tok pokoknya. Kadang kita duduk itu sudah jalan begini-begini jatuh plak. Kita mau amali dengan baik. Gak pernah kita marahi. Gitu yuk tiba-tiba datang terus bilang begini. Dia tidak bilang Ustadz, wong kita masih mahasiswa waktu itu. Mas, saya ini kok kadang kepengen ngaji ya kayak sampean itu. Kadang saya lewat itu habis mabuk dengar di rumah ini ada suara ngaji. Coba, kalau sejak awal kita marahi, dia menjadi musuh besar kita. Dan kita selalu dimusuhi. Itu penting. Itu dengan orang yang belum baik. Lah kadang jenengan mendakwahi orang yang sudah baik tapi dipaksa kayak jenengan. Oh tambah nemen niku hebate. Ya toh? Ya itu tadi wajadilum billati ya aksan, kalau berdebat dengan orang yang beda kita, debatlah dengan baik. Jangan cepat-cepat yang sampean lakukan itu walaupun itu baik neraka itu, jangan begitu. Ajaklah bicara baik walaupun nanti tetap berbeda. Yang terpenting dia punya dalil, itu loh. Yang terpenting dia punya dalil. Nah kadang kita ndak. Nah menurut saya ya sudahlah, walaupun berbeda dia itu sudah orang soleh, nggak usah nemen-nemen sampean. Di sana itu masih banyak orang yang nggak ngerti agama, masih banyak. Dan termasuk di Probolinggo bagian gunung itu masuk di peta kita, itu perlu ada dai di situ. Probolinggo, Lumajang, pokoknya sekitar itu yang daerah Tengger itu penting. Lek dakwah nduk masjid iki waduh kanggone aku gampang. Ya apa? Soare wong wis saleh gak tuturane gampang. Tapi orang-orang yang di luar loh. Kenapa saya bicara begini? Karena saya itu termasuk
orang yang memegang yayasan yang memperhatikan itu dan tahu wilayah-wilayah mana itu. Ada satu pulau di luar Jawa, itu pulau kecil. Listrik nggak ada, sinyal HP nggak ada, tapi ada masjid di situ. Masjidnya itu tua, mau direnovasi, tapi oleh kepala desanya, waktu mau kita renovasi, kepala desanya nggak mau. Tapi menurut saya kepala desanya hebat, dia nolak. Bagaimana kalau masjid ini kita renovasi? Jangan, nggak ada gunanya. Loh, kenapa nggak ada gunanya? Masjid ini sampai renovasi berapa kali pun, kalau tidak ada ustadz yang ngajar anak-anak di sini, tidak ada orang yang kenal masjid. Sampean bayangkan. Mending datangkan ustadz yang ngajar ngaji, ngajar agama, nanti dia sendiri akan kepengen masjid. Tapi lek masjid ini sampean renovasi berkali-kali, setelah itu sampean tinggal, percuma. Coba, percuma. Nah, oleh karena itu yang jenengan lakukan ini luar biasa. Dan ini dakwah yang menggembirakan. Jadi kalau saya dengar ada apa istilahnya suling, apa subuh keliling, apapun istilahnya, dengan diwarnai ada pemeriksaan kesehatan apa, yo walaupun tidak setiap hari, sampean buat setiap hari yo KO sampean yo. Wong kudu ono panitia, kudu ono sembarange. Minimal ya sebulan sekali atau apalah ya. Atau kalau mampu seminggu sekali, terserah jenengan. Itu luar biasa, Pak, luar biasa. Itu mensupport. Dan jenengan jangan membatasi. Jangan membatasi. Siapapun boleh hadir. Jangan membatasi. Harus ada kartu anggota pun tidak perlu. Tidak perlu. Terus kalau ada wajah-wajah berbeda, nggak usah sampai sopo itu rek, nggak tahu rene rek, nggak perlu. Langsung malah rangkul, nggih monggo. Tapi nek saya datang tadi ndak ada yang kenal, sampean curiga iki sapa panjenengan, sampean durung kenal ya, ndak apa-apa. Maksud saya begini, siapapun yang hadir rangkul. Jangan kemudian gini, biasanya sampean kan masjid kene, sampean iku beda mbek kene. Nah, jangan. Masih ada gitu tak? Oh, jangan. Harus dirangkul semuanya, terbuka untuk siapa. Wong sampai di Muhammadiyah itu pun tidak ada ajaran begitu tuh. Tidak ada. Masa iya soalnya aku yang ngajar Aika. Saya itu ngajar Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Sampai lek mau colok matan dan cita-cita Muhammadiyah lah gak ono ngono. Semua harus dirangkul semua apa. Walaupun berbeda ndak apa-apa. Iya, jangan kaget. Loh, anggap jamin aku struktural Muhammadiyah mbes bojoku Muhammadiyah. Bojoku Fatayat asline. Asline Fatayat. Awale waktu tak jure tak nikah iku Fatayat. Tapi mari tak nikah ya melek bojone ngono lho. Tapi kan enggak apa-apa. Dan keluarga besar saya itu campuran. Tapi semua dirangkul. Yang terpenting apa yang mereka lakukan itu kita tunjukkan dalilnya. Begitu. Loh, saya kan ngajar mahasiswa kan macam-macam. Justru mayoritas mohon maaf saya harus menyampaikan. Yang mayoritas itu dari Nahdlatul Ulama. Ketika saya tanya, kemarin saya ngajar, masjid sampean lah identik rakaat kedua baca qul huwallahu ahad to ngono. Iya Ustaz, dalile ndi? Dalilnya mana ngono? Ya wis ngono iku Ustaz, lah kan ngono, gak bijaksana kamu. Padahal itu sebenarnya ada dalilnya. Ada dalilnya itu, jangan dikira ndak ada dalilnya. Ndak usah dari dulu kita pokoknya rakaat kedua qul huwallahu ahad. Nah, itu ndak boleh sampean begitu, itu ndak bilang gitu. Harus tahu dalilnya. Padahal ada dalilnya. Tahu dalilnya qul huwallahu ahad rakaat kedua? Belum. Padha wae Muhammadiyah padha wae gak ngerti dalile. Jadi di zaman Nabi itu Nabi kan mengutus kelompok kecil yang disebut Saria. Saria itu kelompok kecil untuk dia punya spesialisasi memata-matai kekuatan musuh itu kayak apa. Itu Saria namanya. Nah, ketika kelompok itu diutus, salah satu dari mereka itu sholat mesti rakaat kedua qul huwallahu ahad, mesti. Nah,
Habis itu sahabat yang lain heran, loh ini kok setiap rakaat kedua qul huwallahu ahad. Padahal Rasul tidak pernah ngajarkan begitu. Maka tanya kepada Rasul, ya Rasul, saya kok jumpai sahabat saya itu kalau rakaat kedua mesti qul huwallahu ahad. Rasul tidak bilang langsung gini, bilang itu bid'ah, itu masuk neraka, tidak begitu. Saya tidak pernah ngajarkan itu, nggak begitu. Tapi Rasulullah balik gini, kamu balik ke sana, tanyaan dia, kenapa dia membaca qul huwallahu ahad. Balik ditanya, kenapa kamu setiap rakaat kedua membaca qul huwallahu ahad? Lalu dijawab ini, dia jawab begini, saya membaca qul huwallahu ahad itu saya karena senang. Karena qul huwallahu ahad itu bicara masalah ketauhidan, sifat Allah, tentang keesaan Allah, dan itu memantapkan keimanan saya. Faktornya itu, dia tidak bilang begini, ini sunnah, tidak bilang begitu. Tapi saya senang itu, karena itu bisa mensupport saya tentang ketauhidan saya. Jawaban itu disampaikan lagi kepada Rasulullah. Ya Rasul, ternyata dia faktornya adalah senang. Apa jawaban Rasul? Qul lahu annallaha yuhibbuhu. Katakan kepada dia bahwa Allah pun menyintai dia karena sikapnya itu. Nah, itulah yang disebut dalil takriri, yaitu keputusan Rasulullah kalau itu boleh. Lho iku asline dalile NU tapi gak ero yo wan. Sampeyan nduk Muhammadiyah yo gak ero. Ngono ate debat. Ya apa sampean? Nah gitu loh. Nah itu yang saya maksud tadi, kalau mau berdebat, debatlah yang baik dan harus punya ilmu. Lek gak punya ilmu gak usah debat, sampean dakwah melalui apa yang jenengan bisa. Lah itu loh, dakwah menggembirakan itu gitu. Anak-anak NU seneng. Oh iya ya Ustaz, lah iya iku. Dadi sampean lek ibadah. Nek sifate ibadah lho ya dalile apa sampean goleki. Gitu. Lek gak ono dalile gak usah golek sing ono dalile wae. Tambah seneng arek-arek iku. Tapi coba kok ket awal kok niku goblok gak ro dalile ya gak seneng mari ngono ya. Nah itu caranya dakwah menggembirakan itu gitu. Nah jenengan nanti kalau interaksi dengan orang berdakwah itu, sekali lagi dakwah tidak harus menggunakan dalil, walaupun itu penting, tapi bagaimana caranya orang itu tersupport untuk melakukan kebaikan, itu yang terpenting. Ini perlu saya sampaikan karena sekarang itu banyak mengeluh, kenapa di sana kok akhlak lemah, apa nggak ada dai-nya? Ya itu karena mikir lek dai ku kudu dalil. Lah sing gelek sing hafal Quran kaya ustaz ku lame ana situ iki ta lho ngono lho. Lah kok lek sampean ngenteni beliau tok, kapan dakwahe lak gitu toh? Jadi harus punya pikiran begitu. Dengan akhlak yang kita tampilkan itu sudah mengajak orang ini. Nanti orang itu tadi loh jawabannya, ya Allah, bapak iku kok cek sopane lho, padahal gak dalil blas. Gitu loh. Ya Allah, Mas itu kok cek sopane dan seterusnya. Itulah dakwah menggembirakan. Karena saya dibatasi 1 jam, persis 1 jam. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada guna dan manfaatnya. Kita mohon kepada Allah segala amal soleh yang kita lakukan, mulai puasa, qiyam lail, dan rangkaian ibadah yang lainnya di bulan Ramadan diterima oleh Allah SWT dan dicatat dalam catatan amal soleh kita. Nanti ketika kita kembali berubah menjadi pahala yang bisa kita raih. Mudah-mudahan Allah memberi kesehatan kepada kita dan diberikan umur untuk bisa menyelesaikan puasa di tahun ini. Ditambah umurnya sebagai bonus kita untuk bisa melaksanakan puasa di tahun-tahun berikutnya. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.